Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bola-bola coklat. Gak tahu kenapa ya, banyak banget requestan bikin bola-bola coklat. Nah, biasanya bola-bola coklat itu dibikin dari biskuit dan juga susu kental manis yang dihancurin terus dibulat-bulat ya. Cuman menurut aku itu masa kadaluarsanya lebih cepat. Tapi di sini aku akan bagikan resep cara membuat bola-bola coklat dari resep nastar. Penasaran kan? Nah, buat kalian yang lagi belajar masak, lagi cari resep dengan takaran simple, channel ini cocok banget buat kalian. Karena semua resep yang aku bagikan ini insya Allah takarannya simple dan gak ribet. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat cookies bola-bola coklat ini, bahan-bahan yang diperlukan pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang, 200 gram margarin, 2 butir telur, 50 gram gula halus, 25 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset, setengah sendok teh vanili bubuk, choco chips secukupnya, dan coklat blok 200 gram. Untuk coklat bloknya ini aku pakai yang dark coklat ya. Oke guys, ini aja bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat cookies bola-bola coklat ini. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur, kemudian kita ambil kuning telurnya aja, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu, kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan tekstur margarinnya berubah lembut seperti mayonnaise. Dan karena aku cuma bikin satu resep adonan dengan takaran di deskripsi, jadi di sini aku aduk manual aja dengan alat seperti ini ya. Kalau misalkan kalian mau pakai mixer juga boleh, silakan di mixer dengan kecepatan sedang, tapi jangan terlalu lama ya. Cukup sampai teksturnya berubah lembut seperti mayonnaise aja. Nah, aku juga kalau misalkan bikin resepnya 3 kali lipat dari takaran di deskripsi, aku juga pakai mixer ya. Karena kalau misalkan dikocok manual seperti ini bisa gempor. Nah, kita kocok manual aja seperti ini ya, sampai teksturnya berubah lembut seperti mayonnaise. Oke, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi sampai gula halusnya benar-benar tercampur rata. Dan untuk mengaduk gula halusnya juga jangan terlalu lama ya, jangan ditunggu sampai adonannya mengembang karena nanti hasilnya nggak akan bagus. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dan ini tadi aku lupa kalau kameranya masih off, jadi ini susu bubuknya udah aku masukin ya dan udah aku campur dan hasilnya seperti ini. Oke, warnanya agak sedikit berubah ya. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Dan di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula ya. Jangan dipaksakan dengan menggunakan alat yang tadi karena nanti alatnya bisa rusak karena ini adonannya udah mulai berat. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk finishing, di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan ya. Caranya gampang banget, cukup diangkat-angkat aja seperti ini ataupun dibalik-balik aja. Nanti juga adonannya akan tercampur dengan sendirinya. Jangan lupa ya untuk membersihkan bagian pinggiran dari wadah ini supaya benar-benar adonannya tercampur dengan sempurna. Oke, kira-kira seperti ini ya hasil adonannya dan bisa kalian lihat teksturnya seperti ini. Ini udah kalis dan gampang banget untuk dibentuk. Langkah berikutnya di sini aku gunakan sendok takar yang ketiga dari yang terbesar. Ini takarannya 1 sendok teh. Langsung aja kita ambil adonan dan kita ratakan dengan sendok takar ini. Setelah itu langsung kita padatkan dan kita bulat-bulat. Setelah dibulat-bulat langsung aja kita simpan di atas loyang. Oke guys, cukup mudah dan simpel kan caranya. Dan kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Oke, ini adonan yang sudah dibentuk, udah dapat satu loyang ya. Langsung aja kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit, atau tinggal kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing ya. Kalau misalkan kalian pakai oven tangkring, silakan panggang dengan api sedang cenderung kecil dan timer selama kurang lebih 20 menit. Setelah dipanggang selama kurang lebih 20 menit, ini hasil kuenya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat, dinginkan, kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Langkah berikutnya kita siapkan 200 gram coklat blok atau coklat batang, kemudian kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Dan ini coklat bloknya aku tidak tambahkan bahan lain seperti margarin ataupun susu kental manis, karena kalau misalkan ditambahkan margarin dan susu kental manis nanti hasil teksturnya akan berubah. Oke, jadi di sini cukup pakai coklat blok aja yang dilelehkan. Oke, kita lelehkan sampai benar-benar leleh ya, dan tidak ada coklat blok yang menggumpal. Setelah itu kita siapkan paper cup kecil yang ukuran untuk nastar, kemudian langsung aja kue yang sudah matang tadi kita celupkan dalam coklat yang sudah dilelehkan, kemudian kita tiriskan dan kita kemas ataupun kita masukkan ke dalam paper cup dan kita tutup untuk bagian yang belum rapi. Oke, seperti ini ya. Dan untuk mangkuk coklatnya, ini aku rendam dengan menggunakan air panas supaya hasil coklatnya tetap mencair. Oke, kita lakukan hal yang sama ya. Kemudian selagi coklatnya belum mengeras, langsung aja kita hias dengan choco chips seperti ini. Oke, untuk choco chipsnya boleh diganti dengan sprinkle, ataupun boleh dengan kacang tanah, ataupun boleh diganti dengan kacang almond ya. Nah, untuk cara yang kedua, ini aku gunakan stick es krim dan cara mengambilnya seperti ini ya. Nah, ini menurut aku lebih mudah untuk cara mengemasnya di dalam paper cup. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah coklatnya benar-benar mengeras, langsung aja kita kemas dalam toples yang sudah dialasi dengan kertas terlebih dahulu. Kita isi sampai toplesnya penuh ya. Oke, sekarang saatnya review kue bola-bola coklat yang aku buat. Kita kupas dulu ya. Nah, ini sebagian coklatnya nempel di paper cup. Langsung aja aku gigit dan seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita akan lihat seberapa lumer kue ini. Wow, bisa kalian lihat ya guys, ini hasilnya lumer banget. Cukup ditekan jari ini udah hancur banget. Dan kalau dimakan juga ini nggak usah dikunyah ya. Dimut aja ini udah pasti lumer banget. Rasanya dijamin enak banget. Ini dia hasilnya, cookies bola-bola coklat yang aku buat. Gimana guys? Cara membuatnya gampang banget ya. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples. Bisa kalian lihat, ini masih sisa sedikit ya. Dan yang sisanya ini bisa kita konsumsi langsung atau bisa dijadikan tester untuk calon pembeli. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Dan menurut aku cara membuat bola-bola coklat ini lebih cepat daripada membuat nastar, karena tinggal dibulat-bulat aja. Terus udah dapat satu layang langsung panggang, udah dipanggang langsung celupin ke coklat dan taruh di paper cup. Oke guys, itu jadi 3 toples ya untuk satu resepnya. Masih ada sisa dikit itu untuk tester. Nah, 3 toples itu lumayan ya. Kalau misalkan dijual 60.000 aja, itu berarti jadi 180.000 dan modalnya juga nggak nyampe 50.000. Nah, itu berarti untungnya berlipat banget. Seperti biasa ya guys, jangan lupa kalian sesuaikan sendiri untuk harga jual dengan daerah setempat, karena tentunya daerah setempat beda harga bahan baku dan juga pastinya beda harga jual. Untuk ketahanannya, bola-bola coklat ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan ya, karena ini coklatnya murni, nggak dicampur minyak, nggak dicampur susu. Karena kalau menurut aku, kalau coklat blok itu udah dicampur minyak dan juga susu, dia teksturnya akan berubah dan juga rasanya tentunya akan berubah ya. Jadi aku lebih suka yang murni. Oke guys, untuk cara penyimpanannya seperti biasa ya. Kalau toples tadi kita selokit dulu, dan kalau misalkan toplesnya udah dibuka, pindahkan ke toples kedap udara seperti Tupperware, lock and lock, ataupun toples
toples kaca yang bagian tutupnya itu ada karetnya. Nah itu bisa tahan lebih lama. Tapi kalau misalkan dia di toples biasa yang nggak kedap udara, itu akan lebih cepat masuk angin. Nah kalau udah masuk angin itu biasanya melempem dan akan lebih mudah untuk berjamur. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.